Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, God Enel, sosok villain utama yang pernah dihadapi oleh Luffy ini, menjadi salah satu karakter yang sangat dinantikan kehadirannya kembali oleh para fan One Piece. Bahkan, tak sedikit dari para fan One Piece meyakini jika Oda Sensei akan menghadirkan kembali sosok Enel di akhir cerita One Piece nantinya. Jelas hal ini bukan tanpa sebab ya bosku, karena beberapa contoh villain yang sudah berhasil dikalahkan oleh Luffy sebelumnya, nyatanya masih diperlihatkan kembali muncul dalam cerita One Piece terbaru. Contohnya saja sosok Crocodile yang sudah kalah di Ars Alabasta, atau Doflamingo yang kalah di Dressrosa. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika benar God Enel akan dihadirkan kembali dalam cerita One Piece, lalu peran penting apa yang akan didapatkan oleh God Enel? Apakah hanya sekedar ikut dalam pertempuran akhir cerita One Piece, atau hal lainnya yang bisa memecahkan misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan? Karena seperti yang kita tahu juga ya, masih banyak sekali misteri dalam dunia One Piece yang belum terpecahkan hingga saat ini. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika sosok God Enel memiliki sebuah pengaruh yang sangat besar bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Ya, hal ini karena Oda Sensei membuat sebuah cover story kisah perjalanan God Enel di luar angkasa. Ada beberapa hal menarik yang telah Enel temukan dalam perjalanannya tersebut, seperti halnya bajak laut luar angkasa, lalu automata, dan sebuah relief yang diyakini kuat bisa menjadi sebuah jawaban mengenai teka-teki abad kekosongan atau Void Century. Ya, meskipun sampai saat ini belum ada lagi informasi lebih lanjut mengenai kisah petualangan God Enel di luar angkasa, namun dari beberapa fakta tersebut, seolah Oda Sensei ingin menjelaskan kepada kita semua jika apa yang ditemukan oleh Enel ini memiliki keterkaitan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, atau lebih tepatnya saat masa kejayaan dari kerajaan kuno yang telah menghilang dari sejarah. Bukan hanya itu saja, bukti lainnya bahwa peradaban modern yang ditemukan oleh God Enel di bulan yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan kuno semakin dibuktikan oleh ucapan yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk pernah menjelaskan jika teknologi yang ada di Pulau Egghead hanyalah sebagian kecil yang pernah dimiliki oleh kerajaan kuno. Itu sebabnya jika Oda Sensei akan menghadirkan kembali sosok God Enel dalam cerita One Piece, rasanya memang cukup masuk akal jika God Enel akan memiliki sebuah peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Entah itu akan mengungkap sesuatu hal yang dia temukan di bulan kepada kelompok bajak laut topi jerami sebagai sebuah petunjuk untuk memecahkan teka-teki tentang kerajaan kuno, atau hal lainnya yang berhubungan dengan senjata kuno. Perlu diingat ya bosku, ada sesuatu hal yang cukup menarik yang pernah dikatakan oleh God Enel kepada Nico Robin. Ya, lebih tepatnya saat Robin bertemu dengan Enel di reruntuhan kota Sandora. Nah, di momen ini Enel mengatakan keberadaan kota legendaris di atas awan, tetapi tidak bisa memperlihatkan keagungannya. Enel juga mengatakan bahwa dirinya lah yang menemukan reruntuhan kota Sandora. Bahkan para mantan dewa bodoh itu tidak menyadari kota ini. Di momen ini juga, Enel mengakui kehebatan Nico Robin sebagai seorang arkeolog yang langsung berhasil menemukan reruntuhan kota Sandora. Karena faktanya, Enel harus membutuhkan beberapa bulan terlebih dahulu untuk menemukan reruntuhan kota Sandora. Tentu saja, hal ini juga membuat Enel sangat tertarik dengan Nico Robin. Nah, dari percakapan Enel dan Robin ketika di Ars Skype, apabila kita kaitkan dengan peradaban kuno yang ditemukan oleh Enel di bulan, rasanya Oda Sensei ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa lagi-lagi Enel memiliki sebuah jawaban yang mungkin akan dibutuhkan oleh Nico Robin di masa depan. Itu sebabnya, selain diyakini akan membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk mengungkap tentang abad kekosongan,
tak sedikit dari para fan One Piece yang juga mengaitkan jika God Enel akan menjadi karakter penting yang membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk membangkitkan salah satu senjata kuno, yaitu Pluton. Nah, ada hal menarik jika sebenarnya senjata kuno Pluton ini ditenagai oleh kekuatan listrik atau petir, karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Vegapunk juga, bahwa kerajaan kuno adalah sebuah kerajaan yang memiliki teknologi maju. Bahkan, Dr. Vegapunk juga menegaskan jika kerajaan kuno pernah memiliki sebuah sumber energi yang tak terbatas. Itu sebabnya cukup masuk akal jika senjata kuno Pluton yang dikatakan sebagai kapal yang mampu menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu kali tembakan saja, pastinya membutuhkan sebuah energi yang sangat besar. Maka dari itu, God Enel yang memiliki kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi yang mampu menciptakan sebuah kekuatan petir, rasanya akan memiliki sebuah peran penting dalam mengendalikan Pluton. Apalagi seperti yang kita tahu ya bosku, kapal Maxim milik God Enel juga ditenagai oleh kekuatan listrik. Bahkan tak banyak dari para fan One Piece yang berspekulasi jika Axe Maxim adalah versi light dari senjata kuno Pluton. Nah, dari beberapa hal tersebut, rasanya kembalinya God Enel nanti akan memecahkan beberapa misteri terbesar dalam cerita One Piece. God Enel juga diyakini menyimpan beberapa misteri yang berkaitan dengan Dr. Vegapunk, apalagi hal ini diperkuat dengan Automata yang berkaitan dengan Pulau Karakuri yang menjadi tempat asal Dr. Vegapunk. Selain itu, Dr. Vegapunk yang kemungkinan besar belum mengetahui asal-usul kenapa para Automata ini turun dari bulan ke bumi, menjadi sebuah petunjuk jika God Enel akan mengungkap semua misteri kepada kita semua. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, saat ini God Enel yang telah berhasil mengaktifkan kembali para pasukan Automata, rasanya akan sangat menarik jika God Enel akan kembali ke Blue Sea bersama para pasukan yang telah dia temukan di bulan. Dan pastinya akan sangat seru apabila God Enel muncul saat terjadinya pertempuran besar di akhir cerita One Piece antara pihak pemerintah dunia melawan para bajak laut. Ya, semoga saja Oda Sensei akan memberikan peran penting bagi God Enel agar bisa dimunculkan kembali dalam cerita One Piece. Jadi kesimpulannya, kembalinya God Enel jelas akan membawa dampak yang cukup besar bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Sekaligus, hal ini juga akan berdampak besar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai kembalinya God Enel dan peran penting yang akan dia dapatkan. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.